Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang Pak Budi sayangi dan Pak Budi banggakan. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian dalam keadaan sehat, bukan? Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, pertama-tama Pak Budi ucapkan selamat karena kalian sudah naik ke kelas 4. Dan mulai hari ini kalian sudah masuk dalam kelompok besar, kelompok kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Dan tentunya kalian harus lebih semangat dalam belajar. Oke? Dan kali ini dan seterusnya Pak Budi akan mendampingi kalian di kelas 4 sebagai wali kelas kalian. Pagi ini anak-anak sekalian kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kalian pernah mendengar apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Ya, gagasan pokok terdiri dari beberapa paragraf dan setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok, pikiran utama, pikiran pokok, semua itu adalah sama. Jadi anak tidak perlu bingung lagi. Gagasan pokok, ide pokok, gagasan utama, pikiran utama, itu semuanya adalah sama. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Nah, paragraf itu membahas tentang apa? Itulah ide pokok. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain di dalam paragraf itu adalah berfungsi sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Ya, cara menentukan ide pokok itu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu kita membaca seluruh paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua kita menentukan kalimat utama. Kalimat utama adalah biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Kemudian di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok atau gagasan pokok. Yang ketiga, kita membuat pertanyaan, membahas tentang apakah paragraf itu. Nah, dari jawaban nomor 3 tadi, maka itulah yang disebut dengan gagasan utama atau ide pokok. Baiklah, sekarang Pak Budi akan berikan contoh soal. Nah, contoh soal silakan diperhatikan. Pak Budi akan sampaikan sebuah paragraf. Ya, silakan dengarkan. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Antara lain sebagai obat batuk. Cara mengobati batuk dengan buah kedondong adalah dengan cara memakan irisan buah kedondong yang sudah dicolekkan pada kecap. Selain untuk mengobati batuk, buah kedondong juga bermanfaat untuk membuat manisan buah kedondong. Buah kedondong juga dimanfaatkan untuk campuran bahan rujak yang sangat digemari anak. Nah, sekarang langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca seluruh paragraf. Yang kedua, menemukan kalimat utama yang biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Yang ketiga, membuat pertanyaan, membahas tentang apakah paragraf tadi. Nah, dari contoh soal tadi anak-anakku,
paragraf tadi membahas tentang berbagai manfaat buah kedondong. Nah, jawaban dari pertanyaan ketiga tadi itulah gagasan utama. Jadi, gagasan utama yang terdapat pada paragraf itu adalah manfaat buah kedondong atau berbagai manfaat buah kedondong. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu disebut sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, begitu anakku, gampang sekali bukan? Dan selamat mencoba. Baiklah anak-anakku, sekarang kalian berlatih mencari gagasan utama dan gagasan pendukung. Silakan dibaca wacana pada halaman 2 yang berjudul Pawai Budaya. Di situ ada beberapa paragraf dan setelah itu kalian kerjakan di dalam peta pikiran halaman 4 dan 5. Oke, selamat mencoba.